terkabulnya hajatku melalui sholat hajat dan sholawat. The power of sholat hajat dan sholawat Ibrahimiyah. Dulu habis nonton ceramahnya Syekh Ali Jabir, katanya Syekh Ali Jabir itu ada amalan sholawat selain sholawat Jibril. Yang paling afdal katanya Syekh Ali Jabir adalah sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu ceramahnya dari Syekh Ali Jabir, sehingga aku ngamalin dari amalan dari Syekh Ali Jabir. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat ya. Beliau ini mengamalkan amalan sholawat yang pendek, yakni sholawat Jibril ya teman-teman. Tapi beliau itu mengamalkan sholawat Jibril ini adalah secara konsisten. Beliau mengamalkan sholawat secara rutin ya. Sehingga karena beliau rutin baca sholawat, akhirnya Allah memberikan bonus pada dia, berkah sholawatnya. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril 4444 kali. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Dina. Aku mau berbagi testimoni keajaiban sholawat Jibril 4444 kali. Sholawat Jibril ini, sholawat yang sebanyak 4444 kali ini adalah sholawat yang never fail bagi aku ya Mbak ya. Meskipun sholawat Jibril ini adalah sholawat yang pendek, namun sholawat Jibril ini adalah sholawat yang sangat istimewa dalam hidup aku. Gimana nggak istimewa sholawat ini? Karena meskipun sholawat Jibril ini cuma 4444 kali, namun sholawat Jibril ini alhamdulillah Allah mengizinkan aku mampu setiap hari baca sholawat Jibril 4444 kali secara rutin. Karena bagi aku Mbak, baca sholawat rutin itu sangat-sangat mahal. Nggak semua orang bisa baca sholawat secara rutin. Kadang orang tuh mampu baca sholawat Jibril 50.000 kali sehari. Cuman sehari saja Mbak baca sholawat, besoknya cuman baca sholawat 1000 kali. Bagi aku sholawat itu adalah yang paling utama adalah keistiqomahan kalau baca sholawat Mbak. Nah, maka dari itu aku berusaha di sini untuk mengistiqomahkan baca sholawat setiap hari sholawat ya, istiqomah dulu ya, istiqomah sholawat dulu, sholawat lagi dan sholawat terus. Karena bagi aku walaupun hanya bacaannya sholawat Jibril ini pendek ya, kalau kita baca sholawat Jibrilnya itu dengan penuh keyakinan, penuh kepasrahan, percaya sama Allah, Allah pasti ngasih rezeki yang tiada tara. Baik, di sini saya akan lanjut ceritakan tentang keajaiban sholat yang saya rasakan Mbak. Awalnya aku tuh nonton videonya Syekh Ali Jabir ya. Di situ Syekh Ali Jabir itu ceramah tentang sholawat. Kata almarhum Syekh Ali Jabir, bagi siapapun yang baca sholawat 1 kali, Allah akan membalas sholawat tersebut 10 kali. Itu aku selalu dengerin ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir Mbak. Dulu waktu Syekh Ali Jabir masih hidup, saya selalu ngikutin ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Awalnya aku tuh nggak ngeh dengan perkataan Syekh Ali Jabir, mungkin karena Syekh Ali Jabir orang Arab ya Mbak ya. Jadi perlahan setiap hari aku nonton videonya Syekh Ali Jabir ya, aku dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir tentang sholawat ya. Lama-kelamaan aku tuh ngefan banget dengan almarhum Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir itu menerangkan tentang sholawat Jibril. Dasarnya sholawat Jibril itu kata almarhum Syekh Ali Jabir. Dan aku ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir, apa yang diterangkan oleh Syekh Ali Jabir aku terapin Mbak. Apa yang diungkapin oleh Syekh Ali Jabir di ceramahnya Syekh Ali Jabir itu saya amalkan Mbak Vina, seperti sholawat Jibril. Kata almarhum Syekh Ali Jabir itu baca sholawat 1000 kali kabul segala hajat. Nah, kan aku mikir gini Mbak, baca sholawat Jibril 1000 kali aja dikabul hajatnya.
Apalagi kalau baca sholawat Jibril 4.444 kali, insya Allah Allah bakal melunasi hutang-hutangku gitu Mbak Vina. Nah kebetulan ya aku kan waktu itu cuman dikasih uang belanja sama suami satu minggunya tuh 1.400.000 Mbak per minggu Mbak. Dan aku setiap hari dengerin ceramahnya Syekh Ali Jabir dan aku ngikutin bacaan sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cuman sedikit bacaan sholatnya Mbak. Aku baca sholawat cuman 4 kali. Tapi setiap hari Mbak aku rutin baca sholawat 4 kali itu setiap hari setelah sholat asar Mbak. Nah, karena aku ngikutin ceramahnya Syekh Ali Jabir baca sholawat Jibril Mbak, ya setiap hari aku berusaha untuk rutin baca sholawat. Ibaratnya itu menurut aku sholawat itu adalah seperti kita mengasah pisau. Kalau setiap hari kita baca sholawat dan sholat setiap hari geber sholawat, istiqomah sholawat ya, benar-benar bersungguh-sungguh kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara bersolawat ya, istiqomah sholawat, baca sholawat dulu, berdoa, lalu ditutup dengan sholawat. Insya Allah pisau itu akan tajam. Dan kalau kita selalu baca sholawat setiap hari, maka doa kita akan tembus ke arsy Allah. Itu yang saya tangkap dari ceramahnya Syekh Ali Jabir Mbak Vina. Nah, karena aku setiap hari rutin baca sholawat Jibril 4.444 kali setiap hari, sholawat, istiqomah sholawat, tempuh jalur langit dengan cara sholawat meskipun hanya sholawat Jibril Mbak Vina ya. Namun bagi aku walaupun hanya sholawat Jibril, ternyata Allah mengabulkan doa hambanya yang benar-benar bersungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan cara bersolawat. Baca sholawat dulu, berdoa, dan rubah cara berdoa lalu ditutup dengan sholawat. Ajaibnya Mbak, ketika aku setiap hari rutin baca sholawat ya, istiqomah sholawat, ngamalin sholawat seperti yang disarankan oleh Syekh Ali Jabir, seperti ceramahnya Syekh Ali Jabir, setiap hari aku rutinkan sholawat, aku teratur baca sholawat ya, istiqomah sholawat, pokoknya sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Setiap pagi aku sholawat, siang sholawat, malam sholawat. Cuman ada yang gak aku hitung bahwa waktu aku aktivitas aku baca sholawat. Tapi setiap habis sholat asar saya baca sholawat Jibril 4.444 kali seperti ceramahnya Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir cuman baca sholawat gitu aja. Cuman aku memang mengistiqomahkan sholawat Jibril 4.444 kali. Dan ajaibnya Mbak, yang biasanya aku dikasih uang belanja 1.400.000 per minggu Mbak, sekarang 1 bulan suamiku ngasih uang belanja pada aku sekitar 15 juta itu per bulan Mbak. Ajaibnya sholawat, the power of sholawat ya. Alhamdulillah, geber sholawat ya, geber sholawat, terus-terusan baca sholawat, rutin sholat. Yang paling utama adalah kita yakin sama Allah kalau sholawat itu pasti memberikan keajaiban buat orang yang membaca sholawat tersebut. Cukup segini saja Mbak Vina, testimoni keajaiban sholawat. Semoga kisah sholawat ini bisa memotivasi teman-teman yang lain di luar sana kalau baca sholawat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini Kak Reksa, menebar sholawat di alam semesta raya. Nah, inilah sholawat yang bukan hanya untuk harta, tapi sholawat inilah yang akan mengantarkan kita di akhirat kelak untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Tapi iman kita harus yakin. Dan aku ini mengagumi Rasulullah dan mencintai Rasulullah dengan cara bersholawat. Dan selanjutnya ini aku akan bacakan testimoni keajaiban sholawat dari Kak Topo. Assalamualaikum Mbak Vina. Di sini aku mau berbagi tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah atas izin Allah ya, aku bisa mendapatkan rumah berkat sholawat, bisa membeli rumah seharga 1 miliar ya Mbak ya. Aku baca sholawat itu nggak serta-merta tiba-tiba aku baca sholawat terus dapat rumah 1 miliar itu enggak. Memang aku tuh baca sholawat sampai punya rumah seharga 1 miliar itu ya ada prosesnya Mbak. Awalnya ya namanya aku sebagai seorang bapak ya,
aku tuh inginlah memfasilitasi anak, memfasilitasi istri. Ya, aku hanya seorang pekerja ya, seorang manusia yang hanya memiliki kemampuan yang terbatas. Ya, yang hanya aku bisa itu ya dengan cara bersolawat. Aku hanya bisa bersolawat, berangkat kerja aku solawat, di kerjaan pun aku solawat. Dan aku pun juga mengajarkan anakku untuk bersolawat. Ketika aku mengantarkan anakku ke sekolah, anak aku tuh aku kasih tasbih digital dari rumah, baca solawat sampai di sekolahan itu anak saya membaca solawat Jibril. Nah, saya pun juga Mbak, saya selalu membaca sholawat Jibril di sepanjang jalan. Saya baca sholawat, di pekerjaan saya baca sholawat. Istriku pun aku anjurkan untuk baca sholawat. Saya ngomong gini sama istri aku, ayo dek, kita perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah agar Allah bisa mengubah hidup kita perantaraan sholawat ini. Masa kita akan gini terus gitu ya. Nah, dengan gitu si istriku pun juga mengiyakan kalau beliau mau baca sholawat. Istriku pun juga baca sholawat, Mbak Vina. Istriku ketika menyapu baca sholawat ya. Ketika istriku memasak juga baca sholawat. Kadang di HP-nya pun juga muter sholawat saat istri aku masak, Mbak. Saat istriku cuci piring, istriku ngomong kalau istriku tuh juga selalu baca sholat. Intinya tuh kita tuh selalu sholawat di luar sholat fardu. Ketika istriku aktivitas baca sholawat, aku pun begitu Mbak Vina. Ketika aku aktivitas, aku kerja, aku baca sholawat, aku berangkat kerja baca sholawat, pulang kerja aku baca sholawat. Nah, di saat malam ya, aku dan istri itu bangun untuk sholat hajat, sholat taubat, kemudian sholat tahajud. Setelah aku dan istri sholat tahajud itu, aku dan istri itu melanjutkan untuk baca sholat munjiat sampai semampunya sampai sholat subuh. Nah, itu aku lakukan beberapa tahun Mbak Vina, nggak hanya 1 hari atau 2 hari terus aku baca sholat. Setelah aku baca sholat 1 hari atau 2 hari itu aku bisa kebeli rumah 1 miliar itu enggak gitu Mbak Vina. Aku baca sholawat, istriku juga baca sholawat, anakku pun juga baca sholawat. Anakku umur 7 tahun Mbak Vina, tapi sudah aku ajarkan untuk baca sholawat, selalu baca sholawat. Anakku berangkat sekolah baca sholawat, pulang sekolah baca sholawat, malam sebelum tidur anakku juga baca sholawat Jibril Mbak Vina. Pokoknya aku sekeluarga itu usahakan untuk membaca sholawat karena aku ingin mengubah hidup aku dengan cara sholawat. Karena aku ingin membahagiakan istriku perantaraan sholawat, ingin menyenangkan hati anakku juga dengan cara sholawat. Mungkin inilah yang dimaksud dengan keajaiban sholawat ya Mbak ya. Alhamdulillah atas izin Allah, aku bisa memiliki rumah seharga 1 miliar atas izin Allah. Allah memberiku rezeki, Allah memberiku rumah seharga 1 miliar atas izin Allah juga Mbak Vina. Ini mungkin keajaiban sholawat. Aku bisa membeli rumah seharga 1 miliar. Ya itu tadi, tidak serta-merta aku baca sholawat 1 hari tiba-tiba dapat rumah seharga 1 miliar itu enggak. Tapi aku menjalani prosesnya Mbak Vina. Karena aku nonton di HP itu baca sholawat 1000 kali, auto dijamin Rasulullah tuh kaya raya. Nah, yang dimaksud kaya tuh bukan termasuk kaya uang tuh enggak. Dalam hati saya, kalau baca sholawat bisa kaya raya tuh seperti hati tenang. Menurut saya, orang yang baca sholawat hati tenang tuh benar. Itu suatu kekayaan yang luar biasa, Mbak. Karena tidak semua orang kaya itu bisa tenang hatinya. Nah, disinilah aku bisa mempelajari makna dari kekayaan. Ternyata sholawat itu bisa pengaruh dalam kehidupan keluarga saya. Dengan sholawat bisa mengubah hidup saya. Dengan sholawat bisa mengubah takdir hidup saya. Yang tadinya saya hidup susah berkat sholawat, alhamdulillah sekarang tuh ya Allah, aku pengen nangis Mbak cerita ini. Berkat sholawat, ini semua berkat sholawat. Bukan berarti aku kaya terus gini ya, enggak. Kalau takdir Allah ya, namanya orang kaya. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah ambil kekayaan tuh bisa jadi Mbak. Cuman ini memang aku nggak nyangka ya, segitu dahsyatnya sholawat. Aku membaca sholawat, istriku baca sholawat, anakku pun baca sholawat. Subhanallah Mbak Vina. Kejadian aku bisa membeli rumah seharga 1 miliar ini berkat sholawat. Bukannya aku pamer,
aku punya rumah, aku bisa beli rumah seharga 1 miliar berkat sholat. Enggak. Di sini aku mengkisahkan ceritaku ini tentang kisah keajaiban sholat ini, agar kita kalau punya masalah itu kita perbanyak baca sholawat, dan kita yakin pada Allah, berkat sholawat Allah akan menolong kita, berkat sholawat Allah akan menjamin kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Cukup segini saja Mbak, testimoni keajaiban sholawat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Topo atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah ya teman-teman. Di sini berkat keajaiban sholawat ya, ini kisah mengharukan ya, cerita mengharukan Pak Topo berkat sholawat bisa membeli rumah 1 miliar. Di sini nggak serta-merta Pak Topo bisa beli rumah 1 miliar, enggak. Beliau sekeluarga ini membaca sholawatnya, ini mungkin berkah sholawat yang beliau amalkan bertahun-tahun sehingga Allah berikan keajaiban dari sholawat tersebut ya teman-teman, subhanallah. Nah di sini bukan berarti beliau itu riak ya, pamer bisa beli rumah seharga 1 miliar itu enggak. Di sini tuh ya sangat memotivasi menurut saya ya, sangat menginspirasi tentang sholawat. Di sini bisa kita ambil hikmahnya ya teman-teman, kalau kita yakin dengan sholawat bahwasanya Allah akan menolong kita, bahwasanya sholat itu memiliki kekuatan, sholat itu memiliki keajaiban, dan sholat itu bisa menolong kita baik di dunia dan akhirat. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.